wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Mikro 4 yang merupakan saya Primo Senadi dengan NIM 210951012. Saya Mutia Zahra dengan NIM 210953018. Saya Daska dengan NIM 2109510. Baik, pada video ini kami akan menjelaskan terkait rangkaian serangkaian proyek yang kami buat. Baik, ini merupakan coding pada warti 1 dan ini merupakan coding pada warti 2. Dapat dilihat untuk codingan pada warti 1 kita menggunakan water level 1 yang mana kita menggunakan pinnya 20 pada 27 pin inputnya itu. Lalu kita menggunakan pompa 1 dengan pin input itu pin 3 GPIO 3 dan pin pom 2 itu GPIO pinnya itu 4. Lanjut ke kita menggunakan setup UART dengan dimana text pinnya 0 dan RX nya pin 1. Lanjut ke bagian bawahnya dimana kita menggunakan apabila status water level satunya itu dapat dilihat, lalu juga dapat dilihat pada water level 2 sebagai UART read. Nah, di pada pompa level 2 water level 2 ini kita gunakan pada warti 2 pada PP kedua, itu untuk komunikasinya nanti. Lanjut untuk value-nya pada bagian while true dapat dilihat apabila 1 itu tidak ada air dan 0 ada air, lalu kita mengirimkan status pada water level 1 di mana kita menggunakan pompa value 1. Jika water level 1 maka 1, begitupun sebaliknya 0. Lalu untuk water level 2 kita terima pada PP kedua, lalu terima status water level 2 dapat dilihat pada apabila value-nya 1 maka water level-nya 1 apabila 0 dan 0. Ini sebagai UART 1 dapat dilihat untuk pompa 1 on apabila pompa 1-nya bernilai dan off apabila tidak bernilai, begitupun pompa 2. Lanjut ke bagian codingan kedua, kita menggunakan pH sensor, TD sensor, water level 2 yang kedua sensor, lalu motor pompa yang ketiga, lalu itu C pada LCD, dapat lihat LCD-nya menggunakan DDR-nya menggunakan 0,27, lalu LCD ini 16 kali 2. Lalu untuk inisiasi sensor dan aktuatornya pada lihat pH itu sebagai analog, TD juga analog. Dapat dilihat untuk LCD kita menggunakan LCD A to C. Lihat pada ini dengan frekuensinya itu 400.000. Lalu lanjut ke UART setup dengan baud rate-nya itu 9600 sama dengan UART 1 9600 dengan TX pin 0 RX 1. Lalu lanjut ke status WL2 level 2 kita menggunakan PP kedua. Lalu ini untuk bagian pompa 3-nya. Lalu ke terima status WL1 level 1 ini sebagai komunikasi nantinya antara PP kedua dan 1. Lalu bagi bagian ke main loop-nya atau while true itu dapat dilihat pada pH, TDS dan water level bakal terbaca pada bagian LCD nanti. Dan ini syarat-syaratnya dapat dilihat pada codingan ini. Lanjut ke bagian kirim status water level 2, ada 1 jika airnya ada, 0 jika tidak ada. Dan juga ini motor pompanya akan on apabila levelnya itu bernilai 0, begitupun sebaliknya. Lalu kita print juga bagian nilai-nilai sensor pada terminal, print bagian TDS, pH, dan bagian water level ada terdeteksi atau tidak. Pompa 3-nya akan on apabila 1 dan off akan apabila 0. Tampilkan di LCD, dapat dilihat pada codingan ini LCD clear, move, segala macam. Dan ini akan memprintkan sebuah kata pada LCD nanti. Baik, di sini ada sensor water level di mana yang positif terhubung ke sumber, yang negatif terhubung ke ground, dan yang S-nya terhubung ke input GP6 pada Pico. Selanjutnya itu ada pompa di mana pompa pertama ini terhubung ke ground dan juga ke relay. Untuk relaynya itu dengan prinsip NO atau New Array Open, di mana dia akan switch pada kondisi tertentu. Selanjutnya itu ada LCD, di mana di sini untuk pin SCL itu terhubung ke SCL pada Pico. Ada
SDA juga terhubung ke pin pada Pico, VCC-nya terhubung kepada sumber dari Pico, dan ground-nya terhubung ke ke ground pada Pico. Selanjutnya itu ada sensor pH, di mana di sini ada yang positif terhubung ke sumber dan yang negatif ke ground, dan inputannya terhubung ke pin pada inputan Pico. Selanjutnya ada sensor TDS, di mana sumbernya terhubung ke sumber pada Pico dan juga groundnya terhubung kepada ground pada Pico, dan untuk inputannya terhubung ke pin pada Pico. Baik, setelah rangkaian kita selesaikan dan coding telah selesaikan, setelah kita running, dapat dilihat bahwasanya untuk sensor-sensornya itu dapat hidup dan pompanya juga hidup. Ini menandakan bahwasanya seperti yang dilihat sendiri di sini bahwasanya pompa satu itu hidup karena dari water level ini tidak mendeteksi air. Ini sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, sedangkan ketika water level ini terkena oleh air, maka secara otomatis dari pompa ini tentunya akan mati. Nah, ketika dia terkena air, dia akan hidup. Dapat dilihat ini program untuk Pico 2, mana setelah jelaskan oleh teman saya tadi, di sini kita menampilkan nilai TDS. Di mana nilai TDS ini itu sebesar satunya dalam ppm. Nah, dan itu di sini kita juga mengukur nilai pH, yang mana pH ini air yang terukur sekarang itu sekitar 11 sampai 12 pH. Dan status air ini seperti yang terlihat sini, bahwasanya water level kan tidak mendeteksi air, maka di sini statusnya tidak ada air dan pompa 3 itu off. Sesuai kondisi pompa 3 juga off. Selanjutnya kita coba ke program untuk Pico 1. Nah, selanjutnya ini kembali ke program Pico pertama, yang mana di sini seperti yang dijelaskan bahwasanya ketika pompa 1 ini terdeteksi on karena dari pompa 1 ini dia tidak terkena air. Dan ketika terkena air dia akan kondisi off. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu untuk keadaan dari pompa 2 sendiri, yang mana itu pompa 2-nya itu keadaannya off karena dari pompa 2 juga tadi telah mendeteksi adanya air. Nah, ini untuk kerja dari kedua rangkaian ini yaitu agar tangki yang tadi telah kosong akan diisi air dan akan disaring. Ketika hasil saringannya itu ternyata masih kotor dan TDS-nya di atas dari 20 ppm, dan maka dia akan dikembalikan lagi ke tangki yang pertama. Mungkin itu untuk kerjanya. Sekian, terima kasih.